Kalau kerjaan itu nggak ada mbak, aku kayaknya habis lulus kuliah itu emang fokus nganggur mbak. Oh, Niatku ya kuliah kayak orang bener gitu ya, lulus kuliah terus mau kerja gitu ya. Alhamdulillah. Makanya itu kalau nganggur itu kalau ditelatenin hasilnya lumayan mbak. Iya ya. Lumayan remuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast Ceritaku, cerita koperasi dan UKM. Sekarang aku lagi berada di studio bersama dengan konten kreator Semarang. Siapa lagi kalau bukan Mas Ayib. Selamat siang Mas Ayib. Aku nggak bisa. Ben rame mbak. Aku nggak bisa ngikutin. Oh iya, coba mbak tak ajari. Nggak bisa. Ya udah Mas Nuri diwakilkan ya. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik mbak. Sehat? Sehat. Kesininya Mas siapa? Kesini sendiri dong. Oh, nggak sama pacarnya Mas? Tadinya mau sama pacarnya, cuman pacarku kan udah dibojone wong liya mbak. Oh iya, berarti bukan pacarmu lagi ya Mas? Bukan, sering ditinggal nikah mbak. Oh iya, nggak usah sedih Mas. Makanya udah pembawaannya kayak gini. Oh, pembawaannya sedih ya Mas ya? Iya mbak. Baik kita ceriakan hari ini. Siap. Kita boleh tanya-tanya sedikit ya Mas ya? Monggo banyak juga minta bapak. Sejak kapan sih Mas Ayub ini berkecimpung di dunia konten kreator? Konten kreator ya. Kalau aku konten kreator itu tadinya nggak sengaja. Oh. Nggak sengaja gara-gara suka aja gitu mbak bikin video. Terus awalnya dulu foto-foto terus ke video-video. Akhirnya mungkin lama-kelamaan gitu ya. Itu video-video yang nggak jelas gitu. Itu termasuk konten gitu. Mungkin konten tuh segala sesuatu yang direkam gitu pakai HP ya. Iya. HP yang ada kameranya. Iya. Nah, terus diposting itu mungkin udah termasuk jadi konten gitu walaupun berapa detik gitu, Mbak. Udah lama belum, Mas? Kalau bikin video dari SD, Mbak. Dari SD? SD aku 2005 itu aku SD udah bikin video. Pas aku perpisahan SD dulu udah tak rekam-rekam gitu, nge-vlog. Gitu. Dulu soalnya waktu saya SD belum ada kamera. Anda umur berapa? Dan nanti ketahuan umurku. Oh, tak tebar, Mbak. Berapa? 32. Astagfirullah. Alhamdulillah masih lebih muda. Oh iya. Berarti 42. Ya jangan gitu dong. Oh iya, wis dua anak. Itu kan Mas Uun. Mas, mau tanya lagi nih. Selain konten kreator, mungkin ada apa set job yang lain? Yang Kerjaan ya? Hari ini ya? Kalau kerjaan itu nggak ada mbak, aku kayaknya habis lulus kuliah itu emang fokus nganggur mbak. Oh, kirain fokus konten. Jawaban Anda di luar. Iya, di luar ya, jawabannya di luar. Di luar pemikiran. Nggak emang dari dulu, kalau aku kan aslinya Cirebon, aslinya Jawa Barat, terus ngerantau ke Semarang tuh 2011. Niatku ya kuliah kayak orang bener gitu ya, lulus kuliah terus mau kerja gitu ya. Ternyata pas abis lulus kuliah itu mungkin saingan pekerjaan itu semakin banyak ya. Oh, iya. Nah apalagi lulusan misalkan aku kan kampusnya bisa dibilang bukan kampus negeri ya, luar negeri berarti. Iya, luar negeri benar. Aku lulus kuliah 2016, ya lamar-lamar kerja mbak di job ini apa namanya job street. Job street. Job jalanan berarti. Pekerjaan jalanan. Ya lamar-lamar di apa ya perusahaan-perusahaan gitu. Akhirnya alhamdulillah ditolak. Dari situ mungkin kan kebanyakan nganggur terus nggak mau ngapain gitu. Akhirnya yo bikin video iseng-iseng gitu. Lucu-lucuan walau nggak lucu juga dulu tak posting gitu. Weh, kok lumayan banyak ini ya apa namanya? Kayak gitu respon. Followersnya ya sekarang udah berapa followers nih Mas? Ini baru naik sekarang ini mbak. Mungkin bulan-bulan kemarin baru naik. Di Instagram atau? Di Instagram. Kalau TikTok itu mulai awalnya ya pas pandemi itu, akhir pandemi aku nginstal TikTok. Ternyata mungkin dulu TikTok tuh ini ya terkenalnya orang-orang joget-joget seksi-seksi gitu yang bisa viral alias FYP gitu ya. Yes. Kalau sekarang kan banyak gitu konten-konten apa aja bisa FYP itu. Terus aku konten pertamanya yang rame itu aku ada ini mbak trik untuk trik
bayar listrik gratis gitu mbak, pakai meteran listrik itu. Ada di TikTokku kalau mau lihat mbak. Oh gitu. Ada ya. Boleh sekalian dipromosiin TikToknya? Wah, apa? nggak usah mbak. Nanti saya di-report, banyak orang yang report saya mbak. Kalau udah sejauh ini udah banyak endorsean dong mas? Alhamdulillah. Makanya itu kalau nganggur itu kalau ditelatenin hasilnya lumayan mbak. Iya ya. Lumayan remuk. Tapi mending kan kerja. kan, tapi kan seneng juga kan. Ya senang, maksudnya senang. Berkreasi juga, bisa berkreasi, Iya. bisa meluangkan ide. Betul. Jadi nggak mungkin aku orangnya nggak bisa diatur juga ya mbak ya. Oh gitu. Jadi pernah dulu kerja tetap gitu, ternyata kan ya banyak aturan dari atasan gitu. Ya akhirnya aku resign aku nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Akhirnya ya mungkin diterusin konten-konten yang lamanya. Wis ya tetap ada riset gitu sih mbak kalau mau konten-konten sok-sokan aja. Oh ya, harus ada risetnya gitu mas? Ada mbak. Oh saya baru tahu mas. Nah, sering ini kalau kita mau konten sering lihat konten orang lain juga. Gitu. Trik-triknya kayak gitu sih gampang sih aslinya sih. Misal apa-apa? Maksudnya ada apa namanya? Trik. Mas ada trik nggak sih supaya kita tuh bisa tetap eksis dalam konten, terus followers kita juga semakin menambah, terus gitu supaya lebih berkembang lagi konten-konten kita. Oh ya, apalagi mungkin di UMKM ya, tepatnya di UMKM ini kan cerita koperasi UKM. Iya benar. UKM aku kan ini juga bikin usaha kecil-kecilan itu mbak, kreasi kayu. Oh kreasi. Souvenir ya dari kayu. Itu bikin sendiri mas? Bikin sendiri. Kalau yang bikin orang lain usahanya orang lain. Oh iya. Lanjut. Iya, bikin sendiri dari 2018. Iseng 2018. Tadinya iya. Itu belajar apa otodidak? Tetap belajar otodidak. Lihat dari YouTube banyak, YouTube tutorial gitu. Cuman delalanya pas itu aku belajarnya dari teman-teman sih. Kan ada komunitas kayu gitu. Dulu ada namanya hobi kayu gitu. Hobi kayu tuh ya gitu belajar bareng, bikin kelas kayu, bikin misalkan kayak gantungan kunci, terus jam-jam dari kayu, terus bikin banyak mbak. Terus aku dulu malah nge-MC-in event-eventnya. Oh nge-MC juga? Nge-MC juga, namanya juga kan pengangguran tuh semua job kira-kira wah sing aku iso dijibung ngono mbak. Ya nggak bisa tuh aku mau jadi PNS. Iya belum kali mas. Belum ya? Kalau PNS udahin besok bisa mas. Sampai 35 tahun bisa ya? Iya sampai 35 sekarang. Iya. Pembukaan kapan mbak? Tahun ini juga buka kayaknya. Masa? Iya. Tak daftar nanti ke dinas koperasi UKM ya. Oke. Siap mbak. Syaratnya gampang. Ketentuan dan syarat berlaku ya. Siap. Saya mau jadi pokoknya PNS. I love you PNS. Nah terus nanti usahanya gimana? Oh bisa ya? Usahanya saya tinggalin. Demi jadi PNS itu konten kreator, terus usaha tak tinggalin ya mbak. Terus ini sejauh mana mas usahanya mas? Usaha dari 2018, terus nah itu dari 2018 tuh aku emang kan kayak promosi di UKM, mungkin kan UKM kan budgetnya kecil juga ya. Budgetnya kecil, gimana caranya UKM-ku misalkan jualanku payu gitu ya, misalkan dilihat banyak orang gitu ya dari konten gitu. Dulu mungkin 2018 aku masih belum terlalu belum terlalu fokus bahwa dari sosial media tuh bisa ngaruh gitu ke penjualan gitu. Oh berarti awalnya itu membuka usaha itu, terus bagaimana caranya agar laris gitu, berkembang usahanya, lalu berlanjut ke membuat konten gitu. Iya, nggak sengaja semua itu akhirnya dibikinin video. Dulu HP ku cuma bikin elek-elek mbak. Ya, tapi kan yang penting ada kameranya, bisa ngonten gitu. Akhirnya itu dari konten-konten ya gitu. Aku kan nama usahaku Uteke gitu. Uteke, woodnya kan kayu. Iya. Tekenya itu kan. Tekenya apa? Tekenya. Oke. Nah, kayunya dapat dari mana mas? Kayunya yang beli. Iya, saya tahu maksudnya. Kalau dadak nebang. Maksudnya ada distributornya sendiri. Ada. Dari daerah mana gitu? Ada mbak. Dari teman ya itu komunitas itu kan saling simbiosis gitu. Aku ngambil kayunya, dia ya gitulah kerjasama bareng gitu. Akhirnya berjalan itu gara-gara mungkin usahaku jalan gara-gara dikontenin gitu. Gara-gara di TikTok aku iseng gitu bikin kontennya lewat. Sekarang tuh konten apa ya, orang-orang lebih tertarik dengan konten-konten yang natural. Iya. Jadi konten nggak usah banyak editannya,
Yang penting ngena gitu, rame kayak gitu Mbak. Video sih, jangan kalau foto kurang. Perbandingan antara penjualan sebelum konten dan sesudah konten? Ya jelas pas habis konten. 100% ya? Nggak tahu juga berapa persen ya. Cuman banyak yang tanya-tanya, banyak yang beli pas habis konten gitu. Berarti ada galerinya sendiri atau gimana Mas? Galeri UMKM. Itu maksudnya ada outletnya gitu? Aku mau masukin ke galeri UMKM itu belum sempat Mbak. Belum sempat? Sama belum ada niat. Soalnya biasanya nek bikin-bikin kayak gitu harus fokus juga ya Mbak ya? Iya. Kalau pas pandemi kemarin emang difokusin, jadi kan bikin kontennya tentang UMKM itu. Terus sekarang gara-gara banyak event akhirnya jarang kepegang. Cuman aku tetap jalan usahanya gitu. Oh gitu. Mbak. Oke. Kalau boleh ada nggak sih rata-rata gitu kalau mau endorse sama Mas Aib gitu untuk misalnya aku nih punya usaha, aku pengen di endorse sama Mas Aib gitu. Kalau menurutku malah kalau UMKM ya gitu ya, misalkan mungkin ya apa ya kayak konten-konten kreator apa influencer Semarang gitu, misalkan diajak UMKM sih kadang bisa gratis, ada yang mungkin rate-nya emang apa bukan rate normal gitu. Tapi menurutku mendingan kalau misalkan teman-teman UMKM mending konten sendiri. Nah, kayak punyaku juga kan, aku kan bukan influencer, bukan selebgram gitu ya. Pas itu konten kayu kan di akun UTK juga. Akhirnya bisa naik Mbak itu. Asal kontennya mungkin konsisten ya. Jangan misalkan mut-mutan sebulan sekali baru konten gitu-gitu malah kurang. Kalau bisa sehari sekali gitu. Atau nyetok video misalkan lagi slow gitu. Sehari itu nyetok misalkan 5 video, nah diuploadnya nanti setiap hari, jangan langsung sehari 5 kali gitu. Tapi kan ada orang yang mungkin dia anti kamera atau gimana atau malu ya, malu gitu, introvert ya. Ya seperti saya. Saya juga Pak. Percaya. Nah itu kan maksudnya kita tetap butuh juga seorang influencer juga kan, atau bantuan dari yang memang sudah terbiasa untuk konten gitu. Iya. Tapi ya itu balik lagi mendingan konten sendiri ya Mbak, karena konten sendiri kan paling modalnya HP ya. Mungkin kalau yang udah ada punya uang belinya iPhone gitu, itu ngaruh soalnya di output videonya gitu. Ya HP biasa-biasa nggak apa-apa sih gitu. Yang penting kan pengambilan jangan terlalu gempa bumi gini Mbak. Itu kan dilihatnya nanti malah pusing. Blur ya pusing. Bukannya mau beli jualannya malah di-report akunnya. Nah, itu apa ya? HP konten mah HP biasa, HP ya lebih bagus iPhone sih gitu. Atau gini, misalkan kayak mau kontennya serius, mungkin manggil temen yang ini apa namanya biasa bikin video pakai kamera ISLR gitu tuh Mbak. Nah itu malah lebih enak, misalkan mau bikin sinematik beneran, detail-detail produk gitu nggak apa-apa. Tapi balik lagi enak sendiri tapi kalau nggak biasa tetap kaku Mas. Tapi nanti biasa gitu. Biasa ya? Nanti biasa. Loh, liatin nih Mbak konten-kontenku. Ini ya yang Buteke ya. Buteke aku di TikTok ada juga nih. Sekarang followernya lumayan berapa ya? Nih Mbak, ada tuh WOODTEKE Mbak. Tuh udah 4.000 lumayan. 4.600. Iya, bikinnya gini-gini tuh. Itu sekalian promosi, sekalian produksi, sekalian dibuat konten. Iya. Produksi terus cuman direkam gini, nggak dikasih musik apa-apa, udah natural gini. Sama sekali suka live gitu kali ya Mas? Live juga kadang-kadang. Cuman kalau konten gini-gini. Udah. Kameranya getar-getar gini. Kan orang jadi lebih emang mungkin dari tahun kemarin sampai mungkin 3 tahun ke depan mungkin orang-orang lebih suka konten-konten yang natural gitu. Ada timnya itu Mas? Nggak ada. Maksudnya? Oh ini. Kan maksudnya ada yang megang kamera, ada yang mengerjakan. Enggak, ini aku yang kamera, yang ngerjain kan tukangnya gitu. Oh gitu. Punya berapa karyawan Mas? Karyawan, nggak ada. Teman. Karyawan belum. Jadi misalkan kayak ada borongan orderan gitu ya bikin tim kecil gitu, ini yang bagian apa, ini bagian apa gitu. Kalau aku biasanya megang bagian itu tuh apa namanya syuting ya. Kerjain apa namanya ininya sosial medianya. Selama ini paling jauh kirim kemana Mas? Papua paling. Oh Papua. Luar negeri belum, padahal di hapus-hapusan tok ya menurut ya. Mungkin di sana malah banyak ya Kalimantan, Papua gitu ya. Mungkin orang kadang tertarik itunya.
Mas aku tuh jadi dia tuh bikin, Pengemasan. iya betul, kemasan, tapi Mas ini aku minta dibikinin videonya kayak gitu. Terus ditambahin kan budgetnya lumayan kayak gitu. Mungkin di sana belum kalau konten ternyata semudah itu gitu. Ini kan paling ngerjainnya, ngeditnya juga kan gampang, tinggal cut ngono wis, nggak usah dikasih musik apa wis langsung jadi. Kayaknya gitu sih. Oke Mas, menarik sekali. Iya lumayan Mbak ya, bisa dicoba itu buat teman-teman di rumah. Belajar juga, maksudnya saya juga mau belajar sih. Iya. Cuma kadang untuk niat secara kontinunya, maksudnya secara setiap harinya itu tuh yang susah. Nah makanya itu nganggur. Apa harusnya nganggur dulu? Tapi tetap enak kerja Mbak. Enak. Ini ada, maksudnya ke depan tuh ada nggak pandangan Mas untuk melakukan sesuatu lagi, inovasi lagi, Saya atau mau usaha lagi gitu ke depannya 3-5 tahun kemudian? Mungkin saya mau nyalek Mbak. Oh, nyalek beneran nih? Enggak. Enggak. Mungkin tetap kayak gini ya. Cuman lebih di apa ya? Kan orang-orang sing tadinya nganggur terus misalkan dari kontennya rame terus jadi konten kreator ya tetap ada plan-plannya Mbak, misalkan hari ini mau kemana dijadwalin gitu. Kalau terlalu nganggur kan bingung bayar kontrakan pakai apa gitu. Jadi tetap kayak orang kerja beneran gitu, bangun pagi nyiapin materi, terus misalkan kayak ini yang lagi rame apa nih misalkan, soalnya kan kayak di TikTok, di Instagram gitu tren tuh cepet banget, cepet datang cepet hilang ya. Misalkan hari ini viral apa Aldi Tahir bikin lagu apa, besok ganti lagi gitu. Iya. Itu kan tiap hari jadi kayak ada konsep, harus ada konsepnya gitu kali ya Mas? Iya betul konsep. Jadi kita mau konten apa? Gitu. Nah beda-beda apa ya? Kayak tadi misalkan kayak nyetok video, kita misalkan sehari nyetok 5 video, itu kan belum tentu yang dari 5 ide itu bisa kita posting besok-besoknya, soalnya besok ternyata trennya beda. Aduh ini kok langsung ketinggalan zaman gitu. Oh jadi sekali video tuh berapa aku seringnya video diambil gitu ya? Misalkan sehari bikin 3 video, 5 video gitu, dipostingnya besok-besok gitu. Kayak aku kan seringnya kalau ditanyain orang tua, kan ini kan aku udah lulus S1 loh Mbak. Iya. Aku S1. Iya, selamat. Selamat, sama-sama Mbak. Wisudanya kapan Mas? Hah? Wisuda udah lama. Kalau menurut Mas Said nih, UMKM yang sedang berjalan atau sedang merintis dari awal ini, misalnya kita ada penghasilan gitu, penting nggak sih sebuah safety atau tabungan gitu untuk disisihkan untuk sebuah promosi atau sebuah iklan untuk mendongkrak penjualan gitu? Itu penting juga Mbak. Soalnya kan apalagi di era sosial media ya sekarang ya. Emang kayak kalau di Instagram kan ada itu apa namanya, Instagram Ads gitu ya, Facebook Ads, terus TikTok juga kan ada, bahkan TikTok Ads. Mungkin yang paling berpengaruh itu di Instagram sih. Di Instagram Ads itu penting juga sih, misalkan kayak seminggu kita sisihin berapa untuk apa namanya, promosi gitu, konten berbayar itu kan ya. Tuh, aku juga udah lakuin itu beberapa kali sih, cuman malah lebih lakunya dari konten-kontennya. Gitu. Jadi ya itu penting juga, terus kayak bikin video konten-konten juga penting gitu. Atau kan emang yang kita promosiin di Instagram berbayar itu ya justru konten kita, konten yang menarik, yang sekiranya kita bisa bikin konten nih set udah jadi, nah itu yang yang dipromosiin gitu. Emang penting konten Instagram berbayar itu buat iklan itu sangat berpengaruh untuk penjualan. Temanku juga ada tuh, dia emang yang sebulan itu nyisihin sekitar berapa ya, 4 juta apa berapa gitu. Jadi emang itu kan jualan kayak figura gitu ya. Ya itu bener-bener mendokrak, soalnya kan pasarnya bisa kita tentuin, misalkan kita mau tembak ke kota Semarang apa keluar kota gitu, tergantung produknya kita. Misalkan oh ini kayaknya orang-orang Semarang minat nih sama misalkan produk-produk kayak gini, misalkan yang kayak simple-simple atau gimana gitu, kita arahin ke Semarang. Atau misalkan di Jakarta kan pasarnya beda lagi, di luar pulau gitu. Temenku sekarang lumayan omsetnya Mbak, sebulan kayaknya sampai 40 jutaan gitu-gitu, gara-gara itu Instagram berbayar itu.
Berarti dia mempunyai dana khusus. Iya, buat promosinya. Untuk promosi iklannya juga ya. Iya, sama mungkin kalau sekarang lagi lagi hype-nya, lagi musimnya live di TikTok sama di apa namanya? Shopee live itu iya. Instagram live. Kalau Instagram live kan lebih ke personal ya. Ya bagus juga kalau kita followernya banyak, tapi kalau di Instagram, kalau di TikTok kan kita jualan apapun. Pernah lihat TikTok live ya? Kayak di belakangnya kan ada produk-produk misalkan. Iya. Biasanya beli apa, jualan apa? Beli baju. Iya. Baju tinggal dia apa namanya, jembreng gitu kan. Terus kita live, follower kita misalkan sedikit juga yang lihat bisa nyampe banyak ya? Asal rajin. Ada juga temanku yang jualan kayak gitu, makanya cuman ngandelin TikTok live gitu, bisa nyampe ratusan juta mbak ininya mbak. Itu saya juga mau coba nanti. Kita tinggal nyetok barangnya, kita display yang bagus, yang menarik. Kan kalau di TikTok ada kayak keranjang kuning apa gitu, enak itu. Asal punya tim. Kalau menurut Mas Aib lebih bagus di Instagram ini, lebih bagus foto atau video dalam kita beriklan mempromosikan suatu produk? Kalau sekarang lebih menarik video. Lebih menarik video ya. Kalau foto kan mungkin gambarnya kan nggak gerak ya. Cuman sekarang kan foto bisa dijadiin video, gampang pakai CapCut itu, CapCut mbak, jedag-jedug gitu. Tapi lebih menarik video sih, lebih menarik video. Apalagi ada jalan ceritanya, misalkan kayak sekarang kan apa ya istilahnya, jualan kan sistemnya kan banyak kan soft selling, jadi nggak hard selling langsung, belilah produk ini, beli gitu. Jadi emang soft selling depannya gimmick dulu, baru produknya nanti di belakang atau nyelip di tengah doang gitu, asal di tag ke Instagram apa jualan kita gitu. Sekilas gitu ya. Sekilas gitu. Sekilas tapi memunculkan produk tersebut ya. Betul. Brandnya itu ya. Soft sellingan rame saiki. Kalau Mas Aib sendiri lebih senang hard selling atau soft selling? Kalau aku tergantung produknya sih. Kalau misalkan apa ya? Lebih efektif mana? Lebih efektif soft selling. Soft selling kan nggak kelihatan bahwa itu iklan gitu. Jadi misalkan kayak konten apa, depannya misalkan ada orang berantem atau wong apa ya gimmick lah gitu. Terus produknya tiba-tiba di akhirnya gitu kan nggak kedebak gitu bahwa itu adalah iklan. Kayak punyaku juga kan, Instagramku kan sering misalkan kayak dapat endorsean gitu kan, soft sellingan semua. Berarti kalau misalnya dapat endorsean gitu, Mas Aib itu bikin konsepnya dulu, terus naskahnya gimana gitu, terus nanti ada timnya sendiri atau? Ada pakai tim. Kalau sendirian ini agak angel juga. Paling timnya 2 orang, 3 orang gitu, jangan banyak mbak, nanti dibaginya kan. Nah itu yang bikin konsepnya siapa? Mas Aib juga? Konsep banyak-banyaknya aku. Gitu. Ya sama timku, misalkan aku bikin gini-gini, sing kurang ki, misalkan kurang lucu ininya, misalkan punchline-nya apanya gitu, iya kudu ditambahi iki gitu. Enaknya punya tim gitu mbak. Tapi timnya juga yang sekiranya kalau bisa timnya yang lebih pinter dari kita gitu. Jadi enak buat sharingnya. Kalau timnya mau manut-manut tuh agak berat. Jadi bisa sharing ini juga ya, apa pendapatnya nih kayak ini, bagus kayak gini, cara ngeditnya gini, terus outputnya nanti kok ngene gitu. Nah yang editing sendiri, rata-rata aku edit sendiri ya. Pakai laptop? Pakai coba HP aja sekarang. Aja ya? Iya. Lebih praktis ya? Iya, sekarang semua dari HP, videonya dari HP, ngeditnya suka HP, posting segala macam gitu. Intinya kita mau belajar kali ya mas ya? Iya, belajar sama konsisten. Iya benar. Mungkin kayak kalau misalkan aku ngurusin konten gini, tapi aku misalkan pilih misalkan kerjaan tetap gitu ya, yang misalkan berangkat pagi pulang malam. Kerja apa tuh berangkat pagi pulang malam? Pabrik apa ya? Berangkat pagi pulang pagi. Nah, itu masuk. Lah itu misalkan kayak dulu kan aku sempat bingung juga kan ya, misalkan konten kan kayak endorsean apa kan nggak tiap hari, bikin iklan apa kan nggak tiap hari. Itu cara kita buat bertahan hidup gimana gitu ya. Akhirnya ya aku bukan itu sih, gara-gara mungkin sering ketemu orang terus dikasih link sana sini gitu, terus aku ngurusin sosial medianya salah satu perusahaan motor di Semarang, Yamaha.
Oh. Iya, aku bikin konten kreatornya, bukan konten kreator bikin konten-konten Instagramnya gitu-gitu. Akhirnya ya sampai sekarang jalan, alhamdulillah itu. Oh, sekarang masih, Mas? Masih. Jadi ya dari iseng, padahal dari nggak sengaja, dari bikin videoku kan yang goyang-goyang mungkin kelihatan natural ya gitu ya. Dulu dianggapnya receh paling ya, oh boy iki, caiki. Ternyata yang diminati kayak gitu, Mbak. Menurutku sih itu, kan menurut yang orang yang nonton nggak tahu juga ya. Jangan-jangan yang nonton ini yang report saya. Saya report kamu, Mas. Aku pernah loh mau di-report, kayak saya laporin suami saya PLN loh, Mas, gitu, gara-gara aku iseng bikin meteran listrik gitu ya. Padahal kan jokes guyon ya gitu ya. Terus, suami saya orang PLN lah. Terus gimana? Ya saya takut, Mbak. Terus aku bikin klarifikasi. Oh gitu. Bikin klarifikasi minta maaf, tapi tak ulang lagi. Ya sebenarnya saya itu salah mencet kode, harusnya kodenya misalkan 001 gitu ya. Terus tak rekam lagi, ternyata itu kan prank juga gitu. Kayak gitulah. Cuman kalau bisa sekarang konten di TikTok apa Instagram agak hati-hati, misalkan kayak ngontenin anak kecil, terus ngontenin adegan misalkan tabrak-tabrakan motor gitu, nanti akun kita bisa ke ban, bisa hilang gara-gara sekarang banyak panduan komunitasnya lebih ketat. Kalau podcast gini kan aman-aman ya. Aman negara pokoknya. Aman. Kalau menurut Mas Aib nih, seseorang tuh butuh kreativitas nggak dalam membuat konten? Ya itu penting banget itu. Kreatif tuh jalan ngikut sendiri sih kalau mungkin kreatif. Jadi orang yang tadinya nggak pernah bikin konten terus tiba-tiba suka bikin video, suka konten itu secara nggak langsung jadi kelihatan, oh ya kreatif ya kamu ya gitu. Mungkin atau gara-gara hanya itu awalnya niru-niru orang dulu. Tetap niru. Tetap niru ya. Nah, semua konten orang-orang yang ada mungkin sekarang itu tetap niru. Cuman kan gimana caranya biar jadi karakternya kita sendiri. Misalkan kayak aku kan konten-konten yang tanya-tanya itu yang misalkan ronomennya gitu kan aslinya kan niru konten tanya-tanya. Cuman kan materinya topiknya diganti gitu. Oh, kayaknya buat pasar misalkan Semarangan tak bikin misalkan bahasa Jawa, bahasa Semarang gitu. Sama tanya-tanya daerah di Semarang apa gitu. Aku banyak belajar dari itu yang punya asli Semarang itu, Mbak. Tahu akun Instagram asli Semarang? Asli Semarang ya? Iya itu. Itu aku banyak belajar dari situ juga. Kan aku timnya juga. Oh gitu. Nah, kalau ciri khasnya dari konten-kontennya Mas Aib itu apa? Ciri khasnya? Ciri khasnya tadi kameranya nggak bisa diem. Oh, kameranya nggak bisa diem. Biar yang nonton pusing. Kalau nggak kayak gitu kan nggak ada ini ya, nggak apa ya. Tapi ya harusnya nanti kan agak stabil, nggak apa-apa. Nanti aku ngasih tahu kayak gini, orang-orang bikin konten UMKM gerak semua. Mas, dagelan apa wi? Saya di poste. Tapi aku yang di jualanku buteknya juga kayak gitu, agak goyang-goyang gitu. Suara sembarang. Oh ya Mas, aku mau tanya, lebih efektif mana suatu konten itu ada tulisan di dalamnya atau di caption aja? Lebih efektif ada tulisannya di videonya. Tapi tulisannya kan mungkin ya aku banyak kan misalkan kayak misalkan aku kerja di mana gitu, yang punya perusahaannya misalkan orangnya udah agak old, agak tua gitu ya. Pinginnya di video itu banyak tulisannya gitu. Nah, itu malah kurang menarik. Ya, tulisannya itu mending kayak gimana ya? Contohnya. Nah, mungkin di atas kayak gini udah satu gitu, misalkan judulnya aja yang menarik, misalkan bikin jam atau ini artis ibu kota beli kayu gitu kan, orang wah apa gitu kan dilihat terus. Kayak buat timelinenya aja. Iya. Terus dikasih tulisan-tulisan ya simpel aja sih, jangan terlalu rumit. Kasih tulisannya, Mbak, penting itu. Sama audio yang lagi viral. Musiknya ya juga. Musiknya. Ya? Oke, sekian perbincangan kita siang hari ini bersama Mas Aib, seorang konten kreator di Semarang yang sangat berhasil ya Mas ya. Nggak sangat ya. Lumayan. Kita bisa dapat banyak ilmu dari cerita-cerita beliau dan pengalaman beliau. Kalau kamu senang sama video ini, jangan lupa like, comment, and share video ini. Kita ketemu lagi di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM.
selanjutnya.